saksikan yuk kisah anak solih. Tuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasul. Tonton dan saksikan yuk kisah anak solih. 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 Jadi adik-adik, beliau lebih akrab disapa dengan Khadijah binti Khuwailid. Ya adik-adik ya. Thayyib. Sahabiyah yang satu ini adik-adik wafat di usianya yang ke-65 tahun. Ya adik-adik ya. Dan wafatnya itu kurang lebih di sekitar 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi adik-adik, Khadijah binti Khuwailid itu meninggal dunianya di kota Mekah. Nah, kalau dikabarkan ke Kak Erlan, katanya pemakamannya Khadijah itu ada di makam Ma'la. Nanti adik-adik kalau umroh biasanya ketika city tour keliling kota Mekah akan lewat pekuburan Ma'la, ya. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita istimewa karena dia adalah wanita pertama yang masuk Islam. Karena ketika itu, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, ya, Khadijah radhiyallahu anha berstatus sebagai istrinya Rasulullah SAW. Bahkan adik-adik, Khadijah yang menyemangati dan menenangkan Nabi Muhammad SAW yang ketakutan adik-adik. Karena sehabis bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, lalu diajarkan oleh malaikat Jibril untuk membaca Al-Quran, surat Al-Alaq ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, ketika itu Nabi Muhammad pulang setelah bertemu dengan Jibril, ya adik-adik ya, diajarkan membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke yang ke-5, kemudian gemetar adik-adik ya, gemetar menggigil Nabi Muhammad SAW, lalu dia pulang ke rumah adik-adik, lalu kemudian dia bertemu dengan Khadijah, langsung saja dia berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha pun tidak bertanya-tanya, tapi justru malah langsung memenuhi apa yang diminta oleh suaminya tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diselimutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Baru kemudian setelah agak tenang, Nabi Muhammad kemudian bercerita, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh aku ini khawatir kalau terjadi sesuatu pada diriku. Aku takut kalau aku ini kenapa-napa. Apa yang terjadi padaku, wahai Khadijah? Nabi Muhammad SAW
benar-benar ketakutan ketika itu adik-adik. Tapi adik-adik, Khadijah adalah wanita yang berakal. Dia wanita yang pintar. Maka kemudian Khadijah justru malah menenangkan suaminya yang tercinta. Dia katakan, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan." Tidak, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah sekalipun menghinakanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, innaka la tasilur rahim, wa tahmilul kal, wa taksibul ma'dum, wa taqrid dhaif, wa tu'inu ala nawaibil haqq. Khadijah kemudian menyemangati suaminya dengan mengatakan, demi Allah, engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Engkau adalah yang jujur ucapannya. Engkau juga suka membantu kesulitan orang lain. Engkau juga suka membantu orang yang tidak punya. Dan engkau juga suka memuliakan tamu dan mendukung usaha-usaha kebenaran. Khadijah menyebutkan kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang gemar berbuat kebaikan. Khadijah menenangkan, mana mungkin orang yang suka berbuat baik tapi dihinakan. Makanya Khadijah tadi katakan, wallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah menghinakanmu. Baru kemudian adik-adik, Nabi Muhammad yang tadinya gemetar badannya itu, lantas kemudian menjadi tenang. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka para ulama mengambil sebuah pelajaran tentang sosok Khadijah radhiyallahu anha yang dia merupakan wanita yang berakal. Adik-adik dicatat, ini keutamaannya Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang pertama. Takutnya gara-gara keasikan dengar cerita jadi lupa nyatet ya adik-adik ya. Jangan lupa adik-adik, tetap siapkan alat tulis dan buku catatannya. Lalu kemudian ditulis faidah-faidah tentang sosok sahabiah yang satu ini yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Jadi keutamaannya Bunda Khadijah yang pertama adik-adik, dia adalah wanita yang pintar. Dia adalah wanita yang berakal. Karena Khadijah tahu bagaimana harus bersikap adik-adik. Ketika Nabi Muhammad pulang setelah beruzlah ya adik-adik ya, setelah menyendiri di Gua Hiro ya adik-adik ya, Khadijah menyambut suaminya yang ketakutan itu bukan dengan marah-marah. Dari mana? Nggak kayak gitu adik-adik bertanyanya. Tapi justru malah menyimak dengan antusias apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Masya Allah ya adik-adik ya. Ini menunjukkan Khadijah adalah wanita yang pintar. Dia tahu ketika lihat Nabi Muhammad ekspresinya agak berbeda, butuh dibantu dan didengarkan, maka dia diam sejenak. Nah adik-adik, kita juga sebagai anak harus pandai menempatkan sikap. Kalau lihat ayah bunda kita lagi sibuk, lagi panik, ya sudah adik-adik, jangan diganggu dan jangan diajak bermain dulu ya. Mungkin lagi sibuk dengan pekerjaannya. Kita coba memaklumi dan juga coba mengerti kondisi ayah bunda kita. Ya adik-adik ya. Nanti kalau kira-kira urusan ayah bunda sudah selesai, baru deh kita ajakin main ayah bunda kita. Nah, kalau kita tahu bagaimana caranya menempatkan posisi diri kita, maka ini tanda-tanda kita adalah anak yang pintar. Tuh adik-adik, coba Kairan mau tanya, siapa yang kadang suka gangguin ayah bunda kalau lagi kerja? Ayo, siapa yang suka ngusilin bunda kalau lagi cuci piring? Terus sabun-sabunnya kita buang-buangin. Piringnya malah nggak sengaja kita pecahin. Gara-gara kita justru malah mengganggu bunda kita yang sedang bekerja dan beraktivitas. Nggak boleh gitu adik-adik. Siapa juga coba yang kadang-kadang kalau lagi ada tamu di rumah,
terus kita lihat ayah kita lagi ngobrol dengan tamu tersebut di rumah, kitanya malah sibuk sendiri cari perhatian. Jadinya ayah kita ngobrolnya terganggu deh sama temannya. Boleh nggak kayak gitu adik-adik, mengganggu pembicaraan orang tua? Nggak boleh. Tuh, kalau pintar, kita tahu nih di mana kita harus menempatkan posisi kita. Kalau ada tamu, ya biarkan tamu tersebut berbincang-bincang dengan orang tua kita. Kalau ayah bunda lagi ada sibuk dengan kerjaan, ya sudah, kita mengerti keadaan mereka. Nanti kalau sudah mau selesai, baru kita bilang, "Bunda, aku pengen loh main sama bunda." Tuh, bilangnya juga baik-baik. Masya Allah. Ini anak pintar, anak yang berbakti pada orang tua. Nanti kalau kita bersikap baik adik-adik dan kita jadi anak yang pintar dan pandai menempatkan posisi kita, insya Allah orang tua akan jadi makin sayang sama kita. Nah adik-adik sekalian, itulah pelajaran pertama tentang keutamaan Bunda Khadijah radhiyallahu anha, yang dia merupakan wanita yang pintar dan wanita yang berakal. Dia tahu menempatkan posisi dirinya. Dia tahu ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan gemetar ketakutan, dia tidak bertanya banyak, justru malah mendengarkan dulu apa yang diminta oleh suaminya, lalu kemudian dia bersegera memenuhi apa keinginannya, lalu kemudian barulah diajak dan diberikan pesan-pesan nasihat, sehingga Nabi Muhammad SAW pun menjadi tenang setelahnya. Nah, adik-adik sekalian, ini menunjukkan Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang pintar. Makanya adik-adik, wajar saja nih Nabi Muhammad SAW itu sangat cinta kepada istri pertamanya ini yang bernama Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Adik-adik, bahkan Nabi Muhammad itu menganggap ketika bisa mencintai Khadijah itu merupakan sebuah bentuk rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini qad ruziktu hubbaha. Sungguh Allah telah memberikan rezeki kepadaku berupa rasa cinta kepada Khadijah. Masya Allah. Nah adik-adik, ini jadi keutamaan Bunda Khadijah yang kedua, yaitu Bunda Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat mencintai Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan pernah adik-adik suatu ketika nih Bunda Aisyah itu istri Nabi yang lain bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad, kenapa sih kok sangat cinta dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha? Kenapa kok yang disebut-sebut selalu Khadijah? Kenapa sering sekali menyebut nama Khadijah? Padahal kan istri-istri Nabi itu ada yang lain gitu adik-adik ya. Tapi meskipun Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia, tapi kenapa selalu sering disebut namanya? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha." Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik dari Khadijah. Ini kata Nabi SAW kepada Aisyah. Padahal Aisyah adalah ahabbun nas, termasuk manusia yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi juga menyebutkan bahwa Khadijah itu tidak bisa digantikan dengan wanita manapun. Kenapa gitu? Iya, karena jasa dan pengorbanannya Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu besar adik-adik sekalian. Kata Nabi, "Qad amanat bi id kafara bin nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia telah beriman kepadaku. Khadijah itu telah beriman kepadaku di saat orang-orang itu mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa saddaqatni id kadzabanin nas. Dan kata Nabi, Khadijah itu yang pertama membenarkan aku di saat orang-orang lain mendustakan aku. Ini kata Nabi. Nabi sebutkan alasan-alasan kenapa kok sosok Khadijah itu tidak tergantikan dengan wanita yang lain. Khadijah itu tadi apa? Sudah beriman di saat orang lain mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah itu yang membenarkan Nabi di saat yang lain mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga menceritakan lebih lanjut, wa wasatni bimaliha idh haramanin nas. Kata Nabi, Khadijah itu telah membantuku dengan hartanya di saat orang-orang ketika itu menahan hartanya dan tidak membantuku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa. Dan ini yang penting juga nih adik-adik. Kata Nabi, kenapa Khadijah itu menjadi sosok wanita yang tidak tergantikan? Karena Allah sudah memberikan karunia berupa anak-anak keturunan lewat perantara Khadijah radhiyallahu anha dibandingkan dengan wanita-wanita ataupun istri-istri Nabi yang lainnya. Karena adik-adik, anaknya Nabi Muhammad itu kan ada 7 ya adik-adik ya. Ada 7. 6 di antara anak Nabi ini ternyata lahir dari rahimnya Khadijah radhiyallahu anha. Nah adik-adik, jadi wajar saja sosok Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu tidak tergantikan di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang pertama beriman, wanita pertama yang beriman di saat orang lain ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunda Khadijah itu wanita pertama yang membenarkan apa yang dikatakan Nabi di saat orang lain itu mendustakan. Bunda Khadijah itu membantu Nabi dengan hartanya. Karena Bunda Khadijah itu adik-adik tadinya merupakan saudagar yang kaya raya adik-adik ya. Bahkan sebelum menikah Nabi Muhammad SAW itu bekerja sama dengan Khadijah radhiyallahu anha dalam urusan dagang. Jadi yang punya modal itu Bunda Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang menempuh perjalanan dagang ke Syam, ditemani dengan Maisarah, orang suruhannya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian selain membantu Nabi dengan harta, ada yang istimewa lagi yang membuat Bunda Khadijah itu tidak tergantikan di hati Nabi SAW, yaitu anak-anak keturunannya Nabi Muhammad SAW, itu hampir semuanya lahir dari rahimnya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, inilah keutamaan yang kedua. Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga merupakan istri pertama Nabi yang sangat Nabi cintai, yang tidak tergantikan dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya. Adik-adik seneng gak sih kira-kira kalau dicintai Nabi? Seneng banget Kayla. Kan aku udah hafal hadisnya. Hadis tentang apa? Tentang orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Emang bunyinya gimana? Gimana Kayla? Yang ini loh, almar'u. Ya. Aku ingat. Stop Kayla. Stop. Aku aja. Ya coba gimana? Almar'u. Lanjut. Almar'u. Setelahnya? Almar'u. Lupa Kayla, ngajarin dong. Nih dengerin ya. Almar'u ma'a man ahabba. Yuk dihafalkan. 1, 2, 3. Almar'u ma'a man ahabba. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu
akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Adik-adik, itulah sebabnya nanti istri-istrinya Nabi Muhammad SAW ya akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Di mana tempat berkumpulnya? Di surga. Makanya adik-adik, kita tuh berharap juga ya, semoga kita bisa jadi orang yang mencintai Nabi, dan semoga kita pun termasuk umat yang dicintai Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi di surga. Masya Allah, tabarakallah. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini dia keutamaan Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang kedua, yaitu Bunda Khadijah adalah istri pertama Nabi yang sangat dicintai Nabi, dan dia tidak tergantikan dengan wanita yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut membahas keutamaan Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang berikutnya. Yang keberapa sekarang? Ketiga, Kak. Betul, yang ketiga. Berarti adik-adik sangat fokus mendengar dan menyimak ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang pertama tadi apa coba? Bunda Khadijah itu wanita yang pintar dan berakal. Ya. Terus yang kedua, apa keutamaannya? Bunda Khadijah itu istri pertama Nabi yang sangat dicintai Nabi dan tidak tergantikan dengan wanita yang lainnya. Kemudian yang ketiga, keutamaannya Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang ketiga adalah Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu mendapat salam dari malaikat Jibril, dan Bunda Khadijah radhiyallahu anha dijanjikan masuk surga. Kak Erlan, ceritain dong gimana tuh Kak Erlan, kok bisa malaikat Jibril ngasih salam kepada Bunda Khadijah radhiyallahu anha? Nih, Kak Erlan mau ceritakan nih buat adik-adik sekalian. Cerita ini ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan atau dikisahkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abu Hurairah bercerita, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali adik-adik, Jibril, malaikat yang mulia itu, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Qad atatska ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarabun." Kata malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ini dia mau datang kepadamu dengan membawa wadah berisikan lauk pauk atau makanan dan minuman." Kata malaikat Jibril mengawali percakapannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian malaikat Jibril pun melanjutkan. Dia katakan, "Fa idza hiya atatska faqra 'alaiha salama min rabbiha azza wa jalla wa minni." Kata malaikat Jibril, kalau nanti Khadijah sudah datang, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku. Ini kata siapa? Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Khadijah dari Allah dan dari malaikat Jibril. Allah itu zat yang maha mulia, yang paling mulia. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian yang dititipkan ucapannya adalah ucapan salam. Minta disampaikan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Berarti Khadijah itu adalah wanita yang mulia. Karena dia mendapatkan salam, mendapatkan ucapan salam
dari Allah dan dari malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ternyata kabar gembiranya tidak hanya sampai di situ adik-adik. Kabar gembiranya bukan hanya sekedar dititipkan salam dari Allah dan malaikat Jibril saja. Tapi ada kabar gembira yang berikutnya. Kabar gembira apa, Kak Erlan? Kabar gembiranya adalah malaikat Jibril pun kemudian mengatakan, "Wabashirha bi baitin fil jannah." Dan berikanlah kabar gembira kepada Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Beritahulah kepada Khadijah bahwa sudah disiapkan baginya rumah di surga. Masya Allah adik-adik ya. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasobin la sakhoba fihi wala nasoba. Kata malaikat Jibril, sampaikanlah kepada Khadijah bahwa sudah disiapkan baginya sebuah rumah di surga yang terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada keributan, tidak ada kesusahan di dalamnya. Masya Allah adik-adik, orangnya masih di dunia. Waktu itu masih hidup. Tapi sudah dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa dia sudah dibuatkan rumah di surga. Adik-adik pengen gak masuk surga? Pengen gak punya rumah di surga? Pengen Kak Erlan. Aku pengen banget punya rumah di surga kayak Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Adik-adik, kalau adik-adik kepengen punya rumah di surga, ada loh amalannya supaya adik-adik bisa punya rumah di surga. Adik-adik tahu nggak amalannya apa supaya punya rumah di surga? Masya Allah, tabarakallah. Ada adik-adik amalannya. Amalannya yaitu melakukan sholat rawatib 12 rakaat. Melakukan apa adik-adik? Sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. 12 rakaat sehari semalam itu adalah, pertama, kan tadi ada 12 ya. Dua yang pertama, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 1, 2, 3, 4. 4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat setelah zuhur. 1, 2. 2 rakaat setelah zuhur. Berarti sudah 8 ya. Lalu kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib. 1, 2. 2 lagi. 2 rakaat setelah sholat isya. 1, 2. Jadi total ada 12 rakaat adik-adik sholat sunnah rawatib yang bisa kita kerjakan, yang keutamaannya akan dibangunkan bagi kita rumah di surga. Kata Nabi SAW, man sholla itnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa laylatin buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, yaitu sholat sunnah rawatib yang Kak Erlan sebutkan barusan, maka karena amalan tersebut, dia akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Tuh adik-adik, caranya supaya pengen seperti sahabat-sahabat Nabi yang sudah disiapkan rumah di surga, maka kita punya cara lain nih adik-adik, yaitu dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Adik-adik pengen nggak punya rumah di surga? Pengen kan? Ya, kalau gitu berlatih mulai dari sekarang, membiasakan diri kita untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Kak Erlan, rawatib apaan sih Kak Erlan?
Sholat sunnah rawatib itu maksudnya sholat sunnah yang menjadi sholat pengiring sebelum atau sesudah sholat wajib. Kan kalau dalam sehari semalam kita ada 5 kali sholat wajib ya adik-adik ya. Sholat fardu kan ada 5 nih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul? Betul. Nah, di antara sholat-sholat wajib ini adik-adik, ada sholat pengiring-pengiringnya nih adik-adik. Sebelum ataupun sesudahnya sholat fardu ini. Nah, inilah yang namanya sholat sunnah rawatib. 12 rakaat yang dimaksud tadi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Totalnya 12 rakaat. Bisa dipahami ya, Dedek? Bisa ya? Baik. Barakallahu fikum. Nah, adik-adik, itu keutamaan Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang ketiga. Ya, adik-adik ya. Apa? Keutamaan yang ketiga tadi, dapat salam dari malaikat Jibril dan juga dikabarkan bahwa Khadijah itu sudah punya rumah di surga. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan adik-adik, keutamaan Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang keempat, dia bukan hanya sudah disiapkan rumah di surga nih adik-adik. Tapi Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu adalah wanita yang paling utama di surga. Jadi wanita yang paling utama di surga. Apa Kak? Ngomongnya pelan banget. Dengerin ya. Bayangin adik-adik, Bunda Khadijah itu punya keutamaan yaitu menjadi wanita yang paling utama di surga. Nabi SAW yang menceritakannya. Apa kata Nabi? Hasbuka min nisa'il alamin. Kata Nabi SAW, cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia, kata Nabi. Siapa saja coba 4 wanita terbaik di dunia? Yang pertama, Maryam ibnatu Imran. Maryam anaknya Imran. Ini wanita terbaik pertama. Yang kedua, Khadijah bintu Khuwailid. Ini wanita terbaik kedua. Yang ketiga, Fatimah bintu Muhammad. Anaknya Nabi Muhammad, Fatimah bintu Muhammad. Yang keempat, Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah putrinya istrinya Fir'aun. Asiyah ya, bukan Asyab. Asiyah istrinya Fir'aun. Jadi ada 4 wanita terbaik di dunia. Siapa saja? Maryam, Khadijah, Fatimah, Asiyah. Ini 4 wanita terbaik di dunia. Nah, di lain riwayat, Nabi menceritakan juga nih adik-adik bahwa ada wanita-wanita paling utama di surga. Siapa dia? Kata Nabi SAW, afdalun nisa'i ahli jannah. Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga, itu siapa? Kata Nabi, Khadijatu bintu Khuwailid, wa Fatimatu bintu Muhammad, wa Asiyatu bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, wa Maryamu binatu Imran. Di lain riwayat, Nabi ceritakan wanita yang paling utama jadi penduduk surga nanti siapa? 4 orang yang sama tadi disebutkan di riwayat yang sebelumnya, yaitu Khadijah, Fatimah, Asiyah, dan Maryam. Masya Allah. Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Dan yang keempat, Maryam putrinya Imran. Adik-adik, 4 wanita ini adalah wanita terbaik di dunia dan di surga. Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah. Dan Bunda Khadijah radhiyallahu anha adalah salah satu dari 4 wanita terbaik paling utama di dunia dan di surga. Makanya adik-adik harus ngefans
harus mengidolakan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya adik-adik ya, terutama buat adik-adik yang perempuan nih, yang kemarin banyak request ke Kak Erlan, katanya minta dikisahkan tentang sahabiah Bunda Khadijah radhiyallahu anha ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah adik-adik, itulah diantara keutamaan-keutamaan Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang bisa Kak Erlan ceritakan untuk adik-adik sekalian. Jadi Bunda Khadijah itu adalah wanita pertama yang beriman. Dia adalah istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia termasuk as-sabiqunal awwalun ya, karena masuk Islamnya paling pertama. Ya. Dan Kak Erlan sudah ceritakan beberapa keutamaan-keutamaannya tadi. Yang pertama apa? Bunda Khadijah adalah wanita yang pintar dan berakal. Terbukti dari apa? Dari kepintarannya, kepandaiannya menempatkan posisi. Di saat Nabi Muhammad itu gelisah, gemetar, ketakutan adik-adik. Bahkan tidak hanya di situ tanda kepintaran dan kecerdasannya, dilanjutkan pula dengan sikapnya Bunda Khadijah dalam menasehati dan menyemangati Nabi Muhammad. Yang tadi meninggikan kepercayaan Nabi Muhammad SAW bahwa dikatakan demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu gitu tadi ya. Kamu adalah orang yang baik, orang yang suka nyambung tali silaturahim, berkata baik, nanggung nafkahnya orang miskin, suka membantu orang lain, suka menjamu tamu, dan suka semangat berbuat kebajikan. Ya, mustahil Allah akan menghinakanmu. Jadi ini bukti kepintaran dan berakalnya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini keutamaan yang pertama. Lalu keutamaan yang kedua, karena tadi ceritakan bahwa Bunda Khadijah itu adalah istri pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia sangat dicintai oleh Nabi dan tidak tergantikan dengan yang lainnya. Ya, tadi Kak Erlan sudah sempat ceritakan bahwa Nabi Muhammad menganggap bisa mencintai Khadijah itu merupakan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Kak Erlan sudah sebut hadisnya. Lalu kemudian Nabi juga yang justru malah katakan, apa kata Nabi? Ma abdala itu adik-adik ya, keutamaan Bunda Khadijah yang kedua. Dia jadi istri pertama Nabi yang sangat dicintai dan tidak tergantikan dengan wanita yang lainnya. Bahkan anak-anak Nabi itu mayoritas lahir dari rahimnya Khadijah radhiyallahu anha. Sudah dicatat adik-adik? Aman? Tidak ada masalah? Baik, kita lanjut. Keutamaan Khadijah radhiyallahu anha yang ketiga. Khadijah radhiyallahu anha itu adalah wanita yang mulia. Taunya dari mana? Dia dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril titip salam lewat Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah ya. Ini ada salam, ucapan yang mulia disampaikan oleh Allah, Zat yang maha mulia, dan juga malaikat Jibril, malaikat yang mulia. Kemudian disampaikan tentu saja kepada wanita yang mulia. Siapa dia? Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan tidak hanya sampai di situ kabar gembiranya, kabar gembira berikutnya malaikat Jibril dalam hadis tadi kalian ceritakan ya. Malaikat Jibril menyebutkan bahwa sampaikanlah kabar gembira kepadanya bahwa dia nanti punya rumah di surga yang terbuat dari emas dan perak, yang di dalamnya tidak ada keributan, tidak ada kesusahan di dalamnya. Masya Allah. Ini keutamaan Bunda Khadijah yang ketiga. Dan yang keempat, keutamaan Bunda Khadijah yang berikutnya adalah dia itu wanita yang paling utama di dunia dan di surga. Ada 4 wanita tadi yang kalian sebutkan ya. Siapa saja tadi? Wanita paling utama di dunia dan di surga? Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, Fatimah bintu Muhammad.
Yang ketiga, Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Dan yang keempat, Maryam ibnatu Imran. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah adik-adik keutamaan dari sosok sahabiah yang satu ini yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Usianya 65 tahun, wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan di tahun ketika wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, itu waktunya berdekatan dengan wafat pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Sehingga adik-adik, tahun itu menjadi tahun yang sangat membuat Nabi SAW menjadi sedih. Makanya ada yang bilang ini dengan tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah, demikianlah cerita yang bisa Kak Elan ceritakan kepada adik-adik sekalian tentang sosok sahabiah yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Semoga bermanfaat dan membuat kita jadi makin mengagumi dan makin mencintai ibunda kita ini. Karena dia adalah min ummahatil mu'minin, di antara ibundanya orang-orang beriman. Jadi setiap istri-istri Nabi itu disebut dengan ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman. Dan kita kan orang beriman ya adik-adik ya. Berarti istri-istrinya Nabi itu adalah ibu kita. Dan kita sebagai seorang anak harusnya semangat dong mengenal dan meneladani ibu kita. Ya. Nah, demikianlah adik-adik yang bisa Kak Elan sampaikan. Semoga membuat kita jadi makin cinta dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan Kak Elan ucapkan jazakumullah khairan kepada adik-adik semua yang sudah menyimak kajian pada kesempatan sore hari ini. Kak Elan juga ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah meliput kajian di Hafsah Studio. Ya, segenap pihak yang terlibat, ada Mas Joko, Mas Dwi, Mas Cahyo, Mas Waldi, ya, dan desainer poster-poster kajian, ya, tim admin dari Ta'lim Anak As-Sunnah yang sudah menyebar informasi ini. Kalian ucapkan juga jazakumullah khairan kepada ayah bunda yang sudah berkenan menemani Ananda tercinta menonton kajian ini. Kalian ucapkan juga jazakumullah khairan buat adik-adik yang sudah menyimak kajian kita sore ini. Dan kalian juga ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap media dari Artvisi dan media sunnah yang sudah merilai kajian kita sore hari ini. Ada 26 media yang meliput kajian pada kesempatan kali ini. Ada dari Radio Muslim Jogja, Video Muslim TV, Muslim Muda Oku Timur, ICBM, Bontang Mengaji, Cikarang Mengaji, Media Sunnah Blora, Guroba Masket, Al-Firqatun Najiyah, Mumtaz TV, Niaga TV Sosmed, Robbani TV, Rifkon TV Banjarmasin, Sahabat Muslim TV, Jambi Mengaji, Bima Mengaji, Hijrah TV, Tauhid Channel, Masjid Nurul Hikmah Pakem, Masjid Nurul Jariyah Jambusari, Masjid Nurul Iman Purwo Martani, SDIT Yabunaya Yogyakarta, Aila TV, dan juga Ungaran Mengaji. Nah adik-adik, Masya Allah ya, kita doakan semoga kita semua tetap semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah pandemi di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Khairan akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.